Lo ada hubungan sama Pak Andra, Ki? Tanya seorang karyawan wanita yang Kirani tahu dia bernama Kania dari salah satu divisi yang sama dengan Zahra. Saat ini Kirani sudah menghampiri Zahra, jadi mau tak mau dia juga menyapa dan mengobrol dengan beberapa karyawan wanita di sana. Dengan santainya Kirani pun menjawab pertanyaan itu. Hubungan kerja kan? Sahut Kirani tak merasa sedang diinterogasi. Beneran? Emang lo gak jatuh cinta gitu sama pria sesempurna Pak Andra? Cecar Kania selanjutnya dengan senyum miring tersungging di bibirnya. Mulut Kirani sudah terbuka akan menjawabnya, tapi suara Zahra yang lebih dulu terdengar. Udah sih, kepo banget urusan Kiran sama Pak Bos. Lerai Zahra menyelamatkan Kirani dari mulut berisik temannya. Ki, temenin gue ke toilet yuk, ajak Zahra setelahnya. Tanpa menunggu jawaban Kirani, Zahra kini sudah menggandeng pergelangan tangan Kirani, berjalan ke arah luar menuju toilet yang tadi diucapkan Zahra. Dan kini mereka berdua tengah berdiri di depan cermin yang ada di toilet, sedang mematur kembali penampilan mereka. Ada kabar yang gak lo kasih tahu ke gue ya? Ucap Kirani menyelidik ke arah Zahra. Melihat tingkah Zahra yang mencoba menghindarkan Kirani tadi, membuat Kirani merasa ada kejanggalan dari sahabatnya ini. Dan terbukti dari tingkah Zahra yang hembuskan nafas beratnya sebelum memulai berbicara. Sebenarnya kabar kalau lo ada hubungan spesial sama Pak Andra udah terdengar waktu lo sakit kemarin, karena Pak Andra juga gak kelihatan masuk kerja waktu itu, ungkap Zahra. Karena Zahra tahu jika Kirani sudah penasaran, maka dia akan selalu dicecar. Dan dirinya tak mau malam ini hanya dihabiskan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kirani. Jadi lebih baik dia ceritakan saja ke Kirani. Udah gak usah dipikirin, diaminin aja, kan gak ada ruginya toh kalau beneran ada hubungan spesial lo sama Pak Andra, lanjut Zahra. Mencoba untuk menenangkan sahabatnya agar tak terlalu memikirkan kabar burung yang ada. Namun reaksi Kirani setelahnya malah membuat Zahra gemas ingin menonyor kepalanya. Amin, sahut Kirani menangguhkan kedua tangan ke wajahnya. Dih, ngarep bener lo jadian sama Pak Andra, cepik Zahra. Ya kayak kata lo, gak ada ruginya kan kalau beneran jadian sama Pak Andra, sahut Kirani terkekeh-renyah yang kini menarik turunkan kedua alisnya di hadapan Zahra. Setelah berhasil menggoda Zahra, Kirani pun meletakkan kembali lipstik yang baru saja dipakainya ke dalam clutch yang dibawanya kini. Ini apa Ki? Tanya Zahra mengambil sebuah foto yang terjatuh dari dalam clutch Kirani. Kirani pun melihat foto yang masih dipegang Zahra. Oh, itu foto ayah sama ibu, jawab Kiran menepiskan senyumnya. Tolong masukin ke sini ya, gue kebelet bentar, lanjut Kirani memberikan clutch-nya ke arah Zahra. Lalu Kirani masuk ke dalam salah satu bilik toilet di sana. Zahra masih melihat foto kedua orang tua Kirani, mengamati lebih fokus ke arah pria yang ada di foto itu. Teringat sesuatu, Zahra mengambil ponselnya dan memotret foto orang tua Kirani itu, lalu mengirimkannya ke nomor ponsel Andra. Ya, orang yang selama ini dimintai tolong oleh Andra untuk menemani serta memberitahu apapun tentang Kirani kepadanya adalah Zahra, sahabat Kirani. Setelah memberitahukan Andra tentang foto orang tua Kirani, Zahra kini menaruh kembali foto itu sesuai dengan perintah Kirani dan menunggu sahabatnya yang tak lama keluar dari bilik toilet.
Udah yuk balik lagi ke sana, ajak Kirani mengalihkan pandangan ke arah manapun asal bukan menatap Zahra. Lo abis nangis kan? Cecar Zahra menghentikan langkah kaki Kirani yang akan keluar lebih dulu. Dia tahu sahabatnya itu sangat sensitif jika berhubungan dengan orang tuanya. Dan alasan masuk ke dalam bilik toilet itu hanyalah agar Kirani bisa sejenak mengeluarkan air matanya. Sejenak Zahra membawa Kirani dalam pelukannya, memberikan usapan lembut di punggung Kirani. Setelah Zahra merasa Kirani sudah lebih tenang, dia pun melepas pelukan itu, menghapus air mata yang luruh di pipi Kirani. Untung make up yang dibeliin Pak Andra mahal, jadi lo nangis gini gak kelihatan. Seloroh Zahra agar bisa membuat senyum terbit di wajah sahabatnya, lalu mengajak Kirani untuk kembali lagi ke tempat acara. Saat Kirani dan Zahra kembali ke dalam gedung acara, mereka melihat Andra yang sedang memberikan sambutannya. Terlihat senyum mengembang di wajah Kirani melihat raut tampan dan tegas dari wajah Andra. Dan saat Andra turun dari podium, pandangan Kirani kini beralih ke arah Bina yang sedang berjalan ke arah panggung. Digandeng Pak Abimanyu yang belum pernah Kirani lihat langsung wajahnya selama Kirani bekerja di sini. Dan baru malam ini Kirani melihat langsung wajah Abimanyu yang tengah berdiri di atas podium menyapa karyawan dan tamu undangan. Ayah Bima, gumam Kirani dengan mata yang membola seketika saat terlihat jelas wajah Abimanyu di depan sana. Wajah yang sama dengan pria yang ada di foto bersama ibunya, dan juga pria yang dirinya lihat di pemakaman Ibu Fatma. Dengan mata yang mulai mengembung karena genangan air matanya, Kirani kembali merasakan rindu dan bahagia dalam waktu yang sama. Rindu melihat langsung wajah ayahnya, dan bahagia bisa kembali melihat ayah Bima, yang ternyata kini Kirani tahu jika ayahnya adalah pemilik perusahaan tempat dirinya bekerja. Dan kesimpulannya ternyata benar, ayahnya kini telah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Terlihat dari pandangan serta senyum lembut yang tersungging baik di wajah Abimanyu maupun Bina. Kirani seketika merasakan lemas di sekujur tubuhnya. Tanpa banyak kata, dia pun langsung berpegangan kepada Zahra yang berada di sampingnya kini. Ki, ucap Zahra tergantung begitu saja melihat keadaan Kirani kini. Karena Zahra yang juga tahu siapa yang membuat sahabatnya menjadi seperti ini, hingga Zahra bisa merasakan apa yang tengah dirasakan Kirani. Kirani yang masih menatap ke depan, dia juga melihat ada yang tidak beres dari gerakan lampu gantung di atas Abimanyu. Dan benar, tak lama setelah itu, Kirani melihat satu baut penyangga lampu itu terlepas. Entah tenaga dari mana, Kirani bisa berlari secepat mungkin mendorong Abimanyu dari atas podium. Saat penyangga lampu itu tak mampu menahan beban, membuat lampu gantung pun terjatuh bebas ke bawah. Namun naas, Kirani yang malah kini berada di podium dan terjatuh, mengakibatkan kakinya terkena banyak pecahan dari lampu gantung itu.